Gini, aku suka sambal kan. Terus kayaknya aku itu suka yang kayak eksperimen percobaan gitu-gitu. Kayak seru banget, jadi kebetulan aku liatin resep sambal. Jadi pengen coba buat, tapi nggak ngikutin takarannya. Cuma berdasarkan kemauanku aja. Tapi bahan apa aja yang dipakai aku lihat resep itu sih. Aku nyebutnya apa? Sambal bencana. Karena aku pakai sambal 1 ons dan itu pedas banget. Sambal buatan sendiri adalah salah satu keajaiban kuliner yang tak ternilai. Lebih dari sekedar pelengkap, sambal yang dibuat sendiri adalah ekspresi kreativitas dan rasa, serta pengalaman yang menyenangkan bagi siapa saja yang gemar bereksperimen di dapur. Berikut ini adalah beberapa pembahasan unik tentang sambal yang dibuat sendiri yang jarang disorot. Jembatan antara tradisi dan inovasi. Sambal buatan sendiri adalah wadah untuk menggabungkan tradisi kuliner dengan kreativitas pribadi. Di Indonesia, sambal memiliki begitu banyak varian dan resep turun-temurun yang berbeda di setiap daerah. Namun, ketika Anda membuat sambal sendiri, Anda memiliki kebebasan untuk berinovasi, menambah atau mengurangi bahan-bahan seperti tomat, terasi, jeruk nipis, atau bahkan kacang-kacangan sesuai dengan selera Anda. Inilah yang menjadikan sambal sebagai jembatan antara resep klasik dan interpretasi pribadi, membuka kemungkinan tak terbatas untuk penciptaan sambal yang sesuai dengan identitas rasa Anda. Proses mengolah sambal, sebuah ritual penciptaan. Membuat sambal sendiri lebih dari sekedar mencampurkan bahan-bahan. Bagi banyak orang, proses ini adalah sebuah ritual. Ada keasyikan tersendiri ketika meracik bahan-bahan sambal dengan cara manual, mengolok cabai, bawang, terasi, dan bahan lainnya dalam cobek batu, atau menumbuknya menggunakan blender. Tiap bahan disiapkan dengan penuh perhatian, meresapi aroma harum yang mulai tercium saat proses pengolahan berlangsung. Setiap gerakan dalam mencampurkan bahan sambal seakan mempengaruhi rasa akhir yang akan tercipta, memberi kedalaman emosi dalam setiap sendok sambal yang dihasilkan. Sambal dan kebebasan menentukan level kepedasan. Salah satu daya tarik utama membuat sambal sendiri adalah kemampuan untuk menentukan level kepedasan sesuai dengan selera pribadi. Bagi pecinta pedas, sambal dengan cabai rawit yang melimpah bisa menjadi pilihan utama. Sementara mereka yang lebih menyukai pedas ringan bisa memilih cabai merah besar atau menambahkan bahan pelengkap lain seperti tomat atau timun. Kebebasan ini membuat sambal buatan sendiri terasa lebih personal, bahkan bisa jadi pembicaraan seru dengan teman-teman atau keluarga ketika mereka merasakan variasi sambal yang berbeda. Sambal sebagai cerminan kepribadian. Sambal bukan hanya tentang rasa pedas, tetapi juga tentang karakter, seperti halnya seni. Sambal yang dibuat dengan tangan sendiri adalah bentuk ekspresi kepribadian dan preferensi individu. Ada sambal yang sederhana dan halus, ada juga sambal yang kaya dengan rasa dan bahan kompleks, ada sambal yang pedas menggigit, ada juga sambal yang cenderung manis dan sedikit asam. Setiap orang bisa menyesuaikan sambal dengan selera mereka, bahkan membumbui hidup mereka dengan cita rasa yang unik, seperti mereka yang percaya bahwa sambal yang pedas bisa menggambarkan semangat yang membara. Keunikan sambal rumah, bahan-bahan lokal, dan musiman. Sambal buatan sendiri juga memberikan kesempatan untuk memanfaatkan bahan-bahan lokal yang mungkin tidak tersedia di sambal komersial. Bisa jadi menambahkan bahan musiman seperti daun kemangi atau buah belimbing wuluh yang sedang tersedia di pasar. Dengan menggunakan bahan-bahan lokal, sambal buatan sendiri tidak hanya terasa lebih segar, tetapi juga lebih berakar pada tradisi dan kekayaan alam sekitar. Ini menjadikan sambal lebih personal dan berbicara tentang hubungan Anda dengan alam dan budaya tempat Anda tinggal. Sambal sebagai penghubung antar generasi. Membuat sambal sendiri seringkali merupakan kegiatan yang menghubungkan generasi, membawa keluarga bersama-sama dalam suatu proses tradisional yang telah ada sejak lama. Banyak orang belajar membuat sambal dari orang tua atau nenek mereka, di mana resep sambal diwariskan dari generasi ke generasi. Proses pembuatan sambal menjadi cara untuk mengenang masa lalu dan merayakan tradisi kuliner keluarga, sekaligus memperkenalkan generasi muda pada kelezatan dan kekayaan rasa yang ada pada sambal buatan tangan sendiri. Menggunakan sambal untuk eksperimen rasa. Membuat sambal sendiri memberi kebebasan untuk bereksperimen dengan berbagai rasa dan bahan. Anda bisa mencoba mencampurkan buah-buahan seperti mangga muda, nanas, atau durian untuk mendapatkan sambal manis asam pedas yang segar. Mencampurkan bahan seperti gula kelapa atau kecap manis untuk mendapatkan sambal yang lebih kaya rasa juga bisa menjadi eksperimen menarik.